Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fariha. Pada video ini, saya akan membahas studi kasus kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, yaitu kebakaran gedung perkantoran di Jakarta tahun 2025 dan kebakaran pabrik baterai di Korea Selatan pada tahun 2024, serta perbandingan penanganan dan rekomendasi kebijakan untuk Indonesia. Simak video ini ya. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan hak dasar setiap pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Lingkungan kerja yang aman tidak hanya mencegah kecelakaan dan korban jiwa, tetapi juga menjamin keberlangsungan operasional perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, baik Indonesia maupun Korea Selatan menghadapi kasus kebakaran fatal di tempat kerja yang menunjukkan bahwa kelalaian dalam penerapan K3 dapat berdampak sangat serius. Oleh karena itu, keselamatan kerja menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan dalam setiap aktivitas industri. Memang evakuasi dinilai sulit dan korbannya bisa dibilang sangat banyak ya. Dan kalau ada 17 orang Kalau dari pantauan kami yang sangat tinggi karena area memang di sini ada di posisi kanan kiri. Ya, sekarang korban masih. Kebakaran gedung perkantoran di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2025 menimbulkan korban jiwa dan luka-luka akibat terjebaknya pekerja oleh asap tebal. Proses evakuasi mengalami hambatan karena jalur evakuasi yang tidak memadai, serta kurangnya kesiapan sistem keselamatan gedung. Kondisi ini memperparah dampak kebakaran dan memperbesar resiko bagi para pekerja. Dari sudut pandang K3, kasus ini menunjukkan lemahnya penerapan sistem penjagaan dan kesiapsiagaan darurat. Sistem pemadam kebakaran otomatis tidak berfungsi optimal, simulasi evakuasi tidak dilakukan secara rutin, serta perusahaan kurang siap menghadapi kondisi darurat. Hal ini menandakan bahwa penerapan K3 di lingkungan perkantoran masih belum menjadi prioritas utama. Kebakaran pabrik baterai Arisel di Hwaseong, Korea Selatan pada tahun 2024 merupakan salah satu kecelakaan kerja yang paling fatal. Kebakaran dipicu oleh ledakan baterai litium dalam proses produksi yang beresiko tinggi. Investigasi mengungkap adanya kelalaian dalam penyimpanan bahan berbahaya, sistem alarm dan pemadam yang tidak sesuai standar, serta pelanggaran serius terhadap regulasi keselamatan industri. Isu K3 yang menonjol dalam kasus ini adalah lemahnya pengelolaan bahan berbahaya dan kurangnya pelatihan keselamatan, khususnya bagi pekerja kontrak. Selain itu, tidak adanya evaluasi resiko yang memadai terhadap proses produksi berbahaya menunjukkan kegagalan manajemen dalam mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya di tempat kerja. Penanganan kebakaran di Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Di Indonesia, respon lebih berfokus pada pemadaman dan evakuasi setelah kejadian, sementara proses investigasi dan audit keselamatan cenderung dilakukan secara terbatas. Sebaliknya, Korea Selatan langsung menggabungkan proses pemadaman dengan investigasi sejak awal kejadian serta melibatkan lembaga independen secara transparan. Dari sisi penegakan hukum, Indonesia umumnya memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang lalai, sedangkan Korea Selatan menerapkan sanksi pidana kepada manajemen yang terbukti melanggar aturan K3. Hal ini menunjukkan bahwa sistem K3 di Korea Selatan lebih tegas dan memiliki efek jera yang lebih kuat. Berdasarkan kedua studi kasus tersebut, Indonesia perlu melakukan penguatan sistem K3 secara menyeluruh. Langkah yang dapat dilakukan antara lain yaitu penguatan regulasi dan penegakan hukum K3,
penerapan audit keselamatan yang independen dan transparan, peningkatan kesiapan darurat perusahaan melalui pelatihan dan simulasi rutin, serta perlindungan yang setara bagi pekerja kontrak dan outsourcing. Selain itu, reformasi K3 berskala nasional diperlukan agar keselamatan kerja benar-benar menjadi budaya dalam dunia kerja. Kasus kebakaran gedung perkantoran di Jakarta pada tahun 2025 dan kebakaran pabrik baterai di Hwaseong, Korea Selatan pada tahun 2024 menunjukkan pentingnya penerapan K3 yang kuat dan konsisten. Indonesia masih menghadapi tantangan berupa kesiapan darurat yang rendah, audit keselamatan yang kurang transparan, serta penegakan hukum yang lemah. Sebaliknya, Korea Selatan menunjukkan sistem K3 yang lebih tegas, terstruktur, dan berorientasi pada pencegahan. Perbandingan ini menegaskan bahwa Indonesia perlu belajar dari praktik K3 Korea Selatan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kesiapan darurat, dan melindungi seluruh pekerja agar kejadian serupa dapat dicegah di masa depan.